maupun numerasi yang mirip atau selaras dengan soal-soal AKM yang akan nanti diujikan. Karena apa? Karena pada intinya nanti seluruh kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, semua murid kita, bahkan bukan hanya pilihan saja, tetapi seluruhnya. Nah, itu baru bisa benar-benar membuktikan bahwa sekolah ini sudah sampai level mana, apa yang harus diperbaiki, dan sebagainya. Itu tujuan utama AKM ini, bukan kepada nilai pribadi seorang siswa. Itu sudah kita dengarkan Pak Ilham menceritakan tentang hal tersebut. Ya. Nah, jadi mungkin saya mau tanya aja dulu kepada Bapak Ibu ya. Saya nggak suka menggurui Bapak Ibu di sini. Jadi saya mau tanya dulu aja. Apa yang sudah Bapak Ibu ingat atau sudah pahami tentang soal-soal AKM? Minimal levelnya ada berapa level? Mungkin 3. Masih ingat? Oke, Monica, terima kasih Miss Monica. Ada 3 level di masing-masing literasi dan numerasi gitu ya. Nah, apakah sudah bisa memahami perbedaan di antara level-level tersebut? Jika belum memahami, itu akan menyulitkan kita untuk nanti membuat soal-soal AKM tersebut, atau soal-soal yang dengan basis AKM yang tepat, kira-kira gitu ya. Nah, oke. Jadi saya coba share screen. Sekali lagi, saya bukan pakarnya, ya kita belajar bersama, dan saya juga sudah meminta izin kepada Pak Ilham untuk menggunakan PPT beliau sendiri, sehingga saya tidak menambahi atau mengurangi daripada hal tersebut ya. Jadi izinkan saya share screen sekali lagi ya. Jadi akan ada 2 hal ya, 2 hal, yaitu soal literasi dan numerasi, soal-soal berliterasi dan soal-soal bernumerasi ya. Dikatakan literasi itu, literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan seterusnya. Ya, dari sini kita bisa pahami bahwa ada 3 hal. Ya, level pertama itu memahami. Ya, di sini jelas ini memahami. Jadi memahami apa? Ya memahami stimulus, memahami bacaan, ya memahami gambar, ya memahami apa saja yang diberikan kepada murid. Itu level 1. Kalau dia hanya diinginkan untuk memahami, berarti itu level 1. Jika murid bisa menggunakan stimulus yang kita berikan, ya, dan melakukan sesuatu dengan itu, maka dia sudah pada level 2. Gitu ya. Ya. Bila dia bisa mengevaluasi stimulus yang kita berikan, apakah itu benar, apakah itu tidak benar, apakah itu, dan sebagainya, dan merefleksikan sesuatu di dalam hal tersebut, maka itu sudah merupakan level yang ketiga, yang level tertinggi dalam hal ini. Kira-kira gitu ya. Itu dari anunya ini rasanya, dari peraturan pemerintahnya ini ya, kalimat-kalimat ini. Oke, kemudian soal numerasi adalah kemampuan berpikir. Ya, jadi berpikir menggunakan konsep. Konsep apa? Konsep matematika tentunya. Ya, konsepnya matematika, tapi mata pelajarannya bisa berbagai macam, seperti kata Miss Ivo tadi, bisa jadi PI, juga bisa menggunakan konsep matematika. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak bisa mengotak-ngotakkan hal tersebut ya. Di dalam keseharian kita, matematika, angka itu, bukan matematika ya, tetapi angka itu ada di mana-mana. Ketika kita berbicara tentang Alkitab misalnya, ada angka, berapakah jumlah kitab ini, ya? Berapa ribu orang yang berperang bersama Gideon dan sebagainya. Banyak angka-angka di sana, gitu ya. Kemudian itu adalah numerasi. Anak mengerti konsep numerasi, konsep-konsep berhubungan dengan angka, dan bisa menggunakan itu untuk berpikir, bernalar dan sebagainya. Ya.
Sehingga itu yang dimaksudkan dengan konsep numerasi ini. Prosedur-prosedur yang terjadi, misalnya dalam bahasa Indonesia itu seringkali kita lakukan apa? Cara ada tata cara ya, prosedur ya, cara membuat nasi goreng misalnya. Langkah pertama apa? Berikan 250 gram apa? Itu kan bisa jadi itu bahasa Indonesia gitu. Tetapi prosedur-prosedur itu menggunakan angka-angka sehingga anak butuh mengerti bernumerasi di dalam hal tersebut sehingga dia bisa menjawab hal-hal yang berkaitan dengan banyak mata pelajaran yang kita gunakan sekarang. Fakta-fakta dan hal-hal matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini penting. Masalah sehari-hari ini kata kuncinya ya. Jadi diharapkan memang yang kita berikan itu enggak ngawang gitu ya. Tetapi sesuatu yang terjadi sehari-hari di sekitar kita dan anak bisa observasi, anak bisa lihat, bahkan sudah pernah alami dan sebagainya. Itu akan lebih mantap. Kenapa? Karena dia bukan lagi hanya textbook minded, tetapi dia bisa melihat apa yang terjadi di rumahnya, di sekitarnya, di jalan, di naik bus atau segala macam, itu dia bisa melihat dan dia bisa korelasikan dengan soal yang diberikan. Kira-kira gitu ya. Pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu dan sebagainya. Oke. Nah, ini tadi pertanyaan utamanya. Sebenarnya bagaimanakah pembagian level 1, level 2, level 3 tersebut? Nah, ada yang disebut komponen soal AKM ya. Komponen soal AKM ini ya, komponen soal AKM ini terbagi atas 3 hal gitu ya. Ada stimulus, disitulah dasar pertanyaannya. Stimulus ini adalah salah satu yang paling penting, yang paling harus kita garap ya untuk membuat ini menjadi berhasil. Kira-kira gitu ya. Apa saja bentuknya? Dia bisa berupa bacaan ya. Dia bisa berupa kasus yang benar-benar terjadi misalnya. Dia bisa berupa sebuah gambar yang bisa diamati, sebuah tabel yang bisa diamati. Ada grafik infografis dan sebagainya ya. Itu menarik sekali itu ya. Dan banyak hal lain yang bisa memiliki berisi informasi-informasi yang bisa ditangkap oleh siswa dan akhirnya digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Juga bisa, yaitu tadi, bisa berupa informasi, ya. Tadi saya bilang infografis dan sebagainya, atau bisa juga berupa fiksi, ya, berupa sebuah tulisan fiksi atau non fiksi atau pokoknya tulisan, gitu ya. Bisa saja, ya. Kemudian numerasi itu biasanya berhubungan dengan bilangan, angka, geometri, bentuk, ya. Bentuk ini juga banyak di dalam Alkitab misalnya, atau bentuk ini banyak dalam keseharian kita masing-masing, ya, di dalam mata pelajaran lain, bentuk geometri ini, ya. Pengukuran, ya, data, ketidakpastian, pertidaksamaan itu ya, ketidakpastian, ya, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Aljabar ini berarti menggunakan sesuatu yang tidak diketahui untuk menemukan sesuatu yang menggunakan sesuatu yang diketahui untuk menentukan sesuatu yang tidak diketahui dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itulah stimulus-stimulus yang bisa digunakan. Ya, kemudian dari stimulus itu akan keluar sebuah butir soal. Nah, di sini terjadi proses kognitif. Ya, dan butir soal itu berisi sebuah konteks. Kira-kira gitu ya. Jadi yang paling penting itu stimulus dan butir soal ini sebenarnya. Yang dua ini adalah yang paling teramat penting. Ya, butir stimulus ini bisa digunakan, satu stimulus bisa digunakan untuk banyak soal. Ya, sedangkan butir soal ini akan menentukan dia berada di level mana. Apakah dia ada level 1, di level 2, dan level 3. Itu bedanya di butir soal. Gitu ya. Di butir soal itu yang menjadi pembeda. Nah, kemudian butir soal itu ya bisa jadi dia berupa butir soal yang bersifat objektif. Ya, objektif artinya sudah pasti jawabannya. Kira-kira gitu ya. Bisa berupa pilihan ganda yang seperti kita lakukan di SD. Mungkin kita hanya menggunakan pilihan ganda ini mungkin 4 ya, A, B, C, D gitu ya. Kalau di SMP mungkin sudah 5 A, B, C, D, E begitu ya, dan sebagainya ya. Nah, pilihan ganda kita sudah sering lakukan, kita sudah sering pakai. Nah, ini yang baru atau yang jarang kita lakukan adalah pilihan ganda kompleks. Nah, ini juga sesuatu yang membuat anak harus berpikir keras
apakah ada jawaban benar lainnya yang diberikan, gitu ya? Apakah jawaban benar itu lebih dari satu, atau kedua, atau tiga, atau empat, atau semuanya benar? Bisa jadi. Kita bisa memberikan semuanya benar, tidak masalah. Ya, itu nanti membuat anak berproses kognitif. Apakah ini benar? Dia akan bandingkan kembali kepada stimulus dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada soal-soal yang menjodohkan. Ya, menjodohkan berarti di sebelah kiri ada yang ditanyakan, di sebelah kanan ada jawabannya, kira-kira gitu ya, dan dijodohkan yang mana yang paling tepat gitu. Biasanya yang menjodohkan itu, yang di sebelah kiri itu adalah lebih sedikit jumlahnya daripada yang di sebelah kanan, sehingga anak tidak melakukan apa, oh pokoknya kalau ini udah kesini berarti ini pasti kesini gitu ya. Dia tidak milih-milih berdasarkan hanya karena udah tinggal 4 dengan 4 berarti kalau ini nggak kesini berarti ini kesini gitu. Tidak, tetapi benar-benar seluruh pertanyaan itu nanti bisa memiliki proses kognitif yang sama gitu ya. Bahkan disarankan kalau bisa perbandingannya 1:1,5 atau 2:3 gitu ya. Di soalnya itu 2, mungkin jawabannya 3 gitu. Kalau soalnya 3 berarti jawabannya 5 dan sebagainya ya, atau dan seterusnya, sehingga anak-anak benar-benar tidak memilih karena tinggal itu jawabannya yang ada gitu kan. Nah, kemudian ada juga benar salah. Nah, ini ya, true or false ya. Iya tidak ya, setuju tidak setuju. Nah, boleh saja ya, antara dua pilihan ya. Isian singkat berarti hanya pendek saja isiannya ya. Dan ada yang non objektif atau dini lebih banyak harus dibaca oleh guru, dia berupa uraian atau esai, biasanya menjelaskan apa sesuatu, dan itu perlu benar-benar dipahami oleh guru. Nah, semua pilihan ini, 6 pilihan ini bisa digunakan untuk level 1, level 2, level 3. Jadi tidak ada kalau pilihan ganda pasti level 1, tidak. Pilihan ganda penerus pasti ini level 2, nggak mungkin level 1. Tidak, bukan itu ketentuan. Jadi bukan berdasarkan bentuk soal itu yang menentukan apakah dia level 1, level 2, atau level 3. Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Ya. Jadi proses literasi itu yang di level 1 itu hanya menemukan informasi. Artinya, di dalam sebuah stimulus, anak-anak bisa melihat, membaca, misalnya kalau dari literasi ya, membaca sebuah wacana gitu ya, dan dia mengerti isi wacana tersebut, kemudian dia bisa menemukan jawabannya di pertanyaan itu sudah level 1. Artinya, semua proses kognisi literasi level 1 itu jawabannya ada di stimulus. Harus ada di stimulus. Tidak bisa atau tidak boleh jawabannya itu ada di tempat lain yang bukan di stimulus. Kira-kira gitu ya. Jadi, karena prosesnya adalah menemukan informasi. Ya, itu proses level 1. Jika dia hanya menemukan itu tanpa menggunakan banyak penalaran dan sebagainya, itu level 1. Nah, kemudian ada level 2, menginterpretasi dan mengintegrasi. Ya, itu berarti dia sudah harus ada sedikit lagi tambahan. Mungkin di dalam sebuah tulisan itu ada 2 konten gitu ya, yang bisa dihubungkan gitu ya. Ketika anak itu bisa menghubungkan kedua konten itu dan menemukan sebuah jawaban, maka itu adalah proses interpretasi atau integrasi atau membuat sebuah kesimpulan ya. Ketika anak itu bisa membuat kesimpulan dari isi bacaan itu, maka itu berada di level yang kedua. Nah, kalau yang ketiga ini sudah evaluasi. Artinya literasi yang kita berikan itu dia sudah pahami ya, kemudian dia bisa mengaitkan sesuatu yang lain dari luar dengan hal itu, dan dia bisa menjawab sesuatu. Dia bisa berefleksi terhadap pernyataan di dalam stimulus tersebut dan bisa menilainya, maka dia sudah merupakan level ketiga gitu ya. Itu level tertinggi untuk proses AKM ini. Demikian juga dengan numerasi ya. Pemahaman ketika anak bisa melihat, misalnya diberikan diagram batang gitu ya, diberikan diagram batang.
Kemudian anak bisa memahami yang mana yang paling banyak, atau kalau misalnya diagram batangnya berisi tentang informasi jumlah hasil panen di sebuah desa misalnya gitu ya, tahun sekian itu kan sering kita gunakan. Di tahun berapakah yang paling banyak hasil panennya, itu kan hanya melihat kepada stimulus yang kita berikan dan menemukan, oh ini paling banyak, ini paling sedikit, dan sebagainya. Itu levelnya level 1. Ya. Bila bisa menerapkannya, maka ini sesuatu yang bersifat level 2. Kita menggunakan konsep-konsep matematika untuk menerapkan, jadi dari gambar itu tadi, bisa menerapkan, kalau begitu, berapakah selisih? Nah, berarti ada konsep selisih di situ misalnya. Antara tahun 2010 dengan 2009, nah, itu sudah level 2. Berarti dia bisa menerapkan, mengaplikasikan sebuah konsep matematis yang tadi ya, bilangan, geometri, dan sebagainya ini tadi, ke dalam stimulus dan menjawab sebuah pertanyaan. Ini biasanya bersifat rutin ya. Nah, kalau sudah bersifat penalaran, ini biasanya sudah begitu ditambahkan lagi soalnya, kesulitannya, ditambahkan lagi yang di luar konteks itu, sehingga dia bisa jadi penalaran ini harus menggunakan 3 step atau 4 step gitu ya, untuk bisa menemukan jawabannya gitu. Ya, misalnya kalau kita menggunakan soal-soal, kalau di matematika itu seringkali ada sebuah kolam renang, ya, di sekitarnya dia akan dibuat ubin, gitu, ditutup dengan ubin. Nah, berapakah lebar ubin? Nah, itu berarti konsepnya keliling, gitu. Nah, itu masih level 2. Gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan harga ubin tersebut, gitu ya, harga satu ubin adalah sekian. Nah, Pak Ahmad akan mengelilingi itu dengan ubin dengan sekian kali sekian dan sebagainya. Itu sudah penalaran, itu sudah level 3. Kira-kira itu yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang perbedaan antara level 1, level 2, dan level 3. Ya, baik literasi dan numerasi. Nah, oke, itu yang saya bisa katakan sebentar, ya. Kemudian tentunya ini tadi sudah ya. Kemudian tentunya, oke, saya share screen yang lain. Ini ya kata-kata kuncinya ini ya. Nah ini, ya ini kata-kata kuncinya ya. Jadi proses kognitif untuk literasi itu hanya menemukan informasi. Ini yang pertama. Kalau dia hanya menemukan informasi, dia bisa mencari informasi tersebut pada stimulus. Dia bisa menemukan informasi yang tersurat, berarti ada di sana. Ya, kalaupun nggak 100% tertulis seperti itu, tapi ada tertulis, berarti itu sudah menemukan informasi, gitu ya. Dan kalau yang kedua, level kedua itu dia bisa berinterpretasi dan mengintegrasi. Jadi dia sudah bisa harus memahami. Syarat pertama pasti dia sudah harus memahami. Berarti level 1 udah lewat, ya. Kemudian dia bisa memadukan, mungkin ada lebih dari satu konten di sana, ya, memadukan dan menginterpretasi antar bagian teks. Nah, ini dia untuk menghasilkan inferensi atau sebuah kesimpulan. Nah, ketika itu terjadi, maka dia berada di level 2. Kalau dia bisa menginterpretasi maksudnya, ya, atau menggunakan kata lain, kalimat lain untuk mengatakan maksud ini tadi, berarti itu dia berinterpretasi atau menyimpulkan. Nah, kalau dia bisa sampai menilai kredibilitas, nah, apakah menurutmu, apakah isi teks ini dapat dipercaya? Nah, misalnya begitu ya, itu kan dia menggunakan konten lain, dia menggunakan kemampuan untuk menimbang, apakah ini benar, apakah salah, gitu ya, apakah ini sesuai dengan kenyataan. Nah, itu sudah penalaran yang lebih tinggi, sehingga itu disebut dengan level 3, ya, atau mengaitkannya dengan sesuatu yang di luar daripada stimulus yang diberikan, ya, di luar daripada stimulus yang diberikan, ya, mengaitkannya dengan hal-hal lain, ya, misalnya menurutmu kalau ini terjadi, kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi kemudian? Nah, itu tidak ada di dalam stimulus, tetapi dia harus membayangkan kalau ini urutan kejadiannya begini,
apalagi yang akan terjadi. Nah, berarti itu sudah bisa merefleksi yang mengaitkan dengan hal-hal di luar teks. Berarti itu adalah level ketiga. Nah, sedangkan numerasi, kata kuncinya, ya tadi ya, yang level 1 itu hanya pemahaman. Ya, semua dia pahami, apakah itu nomor 1, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau dia bisa menerapkan, dan itu bersifat rutin itu sehari-hari, sesuatu yang ya sudah terjadi, seringkali terjadi. Kalau itu hanya terjadi penerapan situasi nyata yang bersifat rutin, maka itu adalah level yang kedua. Tapi bila itu adalah sebuah situasi yang bersifat non-rutin, atau sesuatu yang tidak sering terjadi, atau ada ditambahkan kesulitannya itu dengan agar bisa mengaitkan dengan konsep lainnya, gitu, maka dia sudah pada tahap penalaran. Kira-kira begitu ya. Itu kata kunci yang harus kita pahami dulu untuk membedakan level 1, level 2, level 3 pada literasi dan numerasi. Nah, sampai situ dulu. Adakah pertanyaan sebelum kita lanjut kepada soal-soal, contoh-contoh soal yang sudah ada? Saya rasa saya cuma mengulangi saja apa yang dikatakan Pak Ilham ya. Oke, saya rasa mungkin waktunya tidak banyak, sehingga saya langsung saja mencoba untuk menunjukkan beberapa contoh soal yang ada ya. Sebentar. Oke, gini aja. Karena tugas kita itu kan memang membuat soal, gitu ya. Maka saya mau jelaskan juga bagaimana sebenarnya cara menilai, cara melihatnya, gitu ya. Jadi pertama-tama, untuk bisa membuat soal, tentunya kita harus melihat KD, kompetensi dasar. Misalnya ini di bahasa Indonesia, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian KD tersebut akan membuat kita mampu, oke, kalau kita harus mencermati tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi, apa saja yang bisa ditanyakan, apa saja yang bisa diajarkan, gitu ya. Oh, berarti saya harus mengajarkan misalnya tokoh utama, tokoh pembantu, dan sebagainya, konflik cerita, dan sebagainya. Dari target materi tersebut, maka yang bisa dilakukan adalah, nah, kita membuat indikator. Ini adalah dilakukan oleh guru. Apa yang akan diujikan, apa yang akan diakses, itu adalah indikator. Misalnya, menjelaskan pengertian, atau menentukan tokoh utama dan sebagainya, atau menyimpulkan konflik cerita. Nah, inilah indikator-indikator inilah nanti yang akan kita buat menjadi beberapa soal. Ini bisa 3 soal, bisa 5 soal, bisa 6 soal, terserah. Ya, dengan level 1, 2, 3, dan sebagainya. Hanya dari satu KD ini saja sudah bisa menghasilkan banyak soal, kira-kira gitu ya. Nah, ini di IPA, misalnya menghubungkan gaya dengan gerak, maka berarti apa yang harus diajarkan? Oh, pengertian gaya dan gerak, hubungan gaya dan gerak, jenis-jenis gaya, dan sebagainya. Sehingga indikatornya apa yang mau diuji? Oh, siswa mampu melakukan, dan sebagainya. Ya. Nah, dari indikator inilah kita akan membuat soal-soalnya. Ya. Kemudian, ya. Nah, ini yang penting. Kisi-kisi soal atau komponen indikator itu harus menggunakan A, B, C, D. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. A, B, C, D. A itu audience. Audience itu berarti subjek kepada siapa? Dalam hal ini peserta didik, gitu ya. B itu behavior atau perilaku. Apa yang akan diukur? Perilakunya. Ya, ini dia. Dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Itu perilaku. Ya. C, condition. Bagaimana kondisinya? Oh, disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Ya, ini adalah cara menulis indikator soal dengan ABCD. Sebenarnya ada satu lagi D, degree, tingkat tingkatnya ya. Kalau ini cuma ABC saja ya. Inilah yang harus kita lakukan. Ini yang disarankan begitu ya. Untuk melakukannya dengan cara ABCD. Misalnya gini, disajikan gambar 4 tumbuhan. Peserta dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nah, akhirnya stimulusnya keluar 4 gambar tumbuhan, dan di dalam soalnya peserta harus menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama, dan seterusnya ya. Nah, mungkin saya akan tunjukkan satu ini aja ya, langsung soal literasi yang ada pada saya, misalnya, supaya langsung bisa melihat contoh ya.
Nah ini ya, ini adalah tugas dari seorang guru di Gresik gitu ya. Nah ya, dilakukan apa? Dia mempunyai, ini tentang IPA ya, dia mempunyai kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar tersebut ya, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah dari situ dia mau menargetkan apa saja yang akan diajarkan. Oh, aku akan mengajarkan manfaat air dan proses yang terjadi dalam siklus air, tahapan-tahapan pada siklus air. Nah semua ini akhirnya bisa membuat IPK, indeks apa itu? Pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi. Ya, itu ya, indikator pencapaian kompetensi. Berarti kalau dia sudah bisa mencapai 6 hal ini, berarti kompetensi dasar ini sudah tercapai. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana ini dibuat jadi soal? Nah, misalnya gini ya. Menyebutkan manfaat air dan proses yang terjadi, menentukan tahap siklus air, menjelaskan kegiatan manusia yang mengganggu siklus air. Ini semua dibuat guru ya, dari kompetensi dasar yang sudah ada gitu ya. Kita bisa menggunakan K13 atau juga bisa menggunakan yang ada di dalam buku teks yang sudah ada pada kita. Boleh saja, tidak ada batasan, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya dari kompetensi dasar itu dia membuat sebuah kisi-kisi soal ya. Level kognitifnya dia buat level 1, level 2, level 3, dan dia membuat indikator soal dari yang di atas tadi yang dia sudah tentukan ya. Dari hal-hal ini yang dia sudah tentukan, kemudian dia membuat indikator soal. Ya, dikatakan disajikan bacaan dan gambar tentang siklus air, peserta didik dapat menemukan pernyataan yang benar tentang air dalam bacaan. Karena menemukan, ini kata kuncinya menemukan, maka itu adalah level 1, gitu kan? Level 1 ya, dalam bacaan, hanya menemukan dalam bacaan. Bentuk soalnya apa? Dia buat pilihan ganda kompleks, artinya boleh lebih dari satu yang benar. Nah, ini hasilnya ya. Dia buat sebuah bacaan ya. Ada bacaan, ada gambarnya, dan juga disajikan. Berarti dia mengambil bacaan ini dari tirto.id dan sebagainya. Kalau kita mengambil dari sumber luar, mohon dicantumkan agar itu tidak menjadikan kita seperti mencuri begitu ya. Mohon dicantumkan sumbernya, buka ya, atau apa saja. Nah, keluar dari pernyataan-pernyataan ini di siklus dalam bacaan ini keluarlah pertanyaan. Pernyataan tentang air yang sesuai dengan teks bacaan adalah sesuai dengan teks bacaan. Berarti harus ditemukan di dalam teks ini. Air merupakan unsur yang bisa digantikan, makhluk hidup. Nah, ini tinggal dicek oleh anak. Dari sini air merupakan unsur yang dicek ke atas. Apakah ada kalimat seperti itu atau pengertian seperti itu? Ya, makhluk hidup membutuhkan air. Apakah ada? Kalaupun ini benar, misalnya makhluk hidup membutuhkan air, tetapi tidak ada dalam bacaan, maka tidak boleh dicentang. Kenapa? Kata kuncinya harus sesuai stimulus. Makanya kalau perlu jangan sampai membuat itu menjadi rancu begitu ya kira-kira ya. Jadi itu level 1, hanya menemukan informasi yang ada di dalam teks. Kemudian misalnya level 2, disajikan teks bacaan dan gambar tentang siklus air ya, sama ya. Berarti stimulusnya sama. Peserta didik dapat memasangkan huruf dan tahapan siklus air dalam gambar. Nah, dengan dia menjodohkan. Nah, ini seperti ini dia ya. Nah, stimulusnya sama, tetapi ini dia ya. Dia membuat pasangkanlah sesuai dengan gambar. Nah, dia buat huruf P, Q, R, S, T. Dari mana itu? Dari sini ya. P, Q, R, S, T. Nah, tentunya untuk bisa menjawab ini harus ada tambahan konsep yang harus dipahami oleh siswa. Konsep apa? Apakah itu kondensasi? Apakah itu evakuasi, kalau dia mengerti? Apa itu evaporasi? Apa itu infiltrasi, presipitasi, transpirasi? Semua ini dia harus pahami dulu, baru dia bisa menjodohkan. Nah, itu berarti bukan lagi hanya dari konteks stimulus, tetapi dia sudah bisa membuat kesimpulan. Oh, berarti kalau R ini kan berasal dari tumbuhan, berarti dia transpirasi. Oh, T ini kan hanya dari badan-badan air, berarti dia evaporasi. Oh, gitu ya. Berarti T ini, gitu. Dia akan menjodohkan dengan
jawaban-jawaban yang benar. Jadi kalau yang pertama tidak dibutuhkan konsep lain, dia hanya menemukan di dalam soal, hanya dalam soal, tertulis di situ, gitu ya. Kalau konsep kedua atau level kedua, dia harus mempunyai apa yang diujikan itu apa, konsep apa yang mau diujikan, pengertian tentang ini kan, pengertian tentang tahapan-tahapan siklus air. Berarti dia harus memahami dulu tahapan-tahapan tersebut, baru dia bisa melakukan yang ini, memasangkan sesuai dengan gambar. Makanya ini disebut level yang kedua. Nah, level yang ketiga, berarti dia bisa menggunakan itu semua, pengertian itu, dan mengaitkannya dengan sesuatu yang lain. Ya, misalnya begini, dikatakan disajikan teks bacaan dan gambar seperti sama ya stimulusnya. Peserta didik mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia yang mengganggu salah satu tahapan siklus air dalam gambar, dan bentuknya uraian. Artinya dia harus menjelaskan. Nah, dalam hal ini ya dikatakan gini, ya, setujukah kamu dengan pernyataan berikut ini? Pengaspalan jalan dapat mengganggu siklus air pada tahapan S dalam gambar. Nah, kalau anak melihat S, apa itu? Berarti ada presipitasi, gitu ya. Apakah pengaspalan dapat mengganggu presipitasi? Dia harus berpikir, dia harus mengaitkan kembali kepada pengaspalan yang tidak ada diceritakan dalam hal ini. Dia harus berpikir, pengaspalan itu apa saja? Apa yang sedang terjadi dalam pengaspalan dan sebagainya. Berarti dia bisa mengaitkan sesuatu yang di luar konteks stimulus dengan sesuatu yang sedang dibicarakan dalam stimulus untuk menjawab pertanyaan ini. Dan dia harus menjelaskan. Nah, tentunya jawaban-jawaban seperti ini membutuhkan apa? Untuk penilaiannya membutuhkan rubrik. Ya, misalnya kalau dia nilainya full, berarti dia harus ada kata kunci apa, kata kunci apa, dan sebagainya. Nah, itu hal lainnya ya. Itu bagaimana kita membuat rubrik untuk satu pertanyaan ini, sehingga ketika anak menjawab benar, misalnya, ya, setuju, misalnya benar, tapi jawabannya, penjelasannya salah, misalnya. Berapa rubriknya, berapa nilainya? Ininya salah, tapi jawabannya, penjelasannya benar, misalnya. Berapa nilainya? Ya, salah dan salah, berapa nilainya? Itu harus kita menggunakan apa namanya rubrik, ya. Oke, saya akan menjelaskan juga tentang yang ketiga, numerasi, ya. Saya mau menjelaskan juga tentang numerasi, contoh saja. Oke. Mohon maaf, banyak sekali yang informasinya, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Sama, ya. Di sini ada kompetensi dasar menjelaskan data yang berkaitan dengan diri siswa dan sebagainya, dan lingkungan sekitar, ya, materinya statistik. Digunakan juga, ya. Disajikan tabel hasil nilai hasil PTS, peserta didik dapat memasangkan data nilai tersebut dan jumlah siswa yang mendapatkannya. Nah, ya, di sini ya, ini sebuah data yang terjadi karena ibu ini berasal dari SDIT Al-Ibrah Gresik, maka dia menggunakan tabel yang sama. Maksudnya ini bersifat sesuatu yang dialami anak-anak sehari-hari. Jadi ini bukan sesuatu yang jauh yang harus dia bayangkan lagi apa itu, enggak gitu. Tetapi gunakan saja sesuatu yang ada sehari-hari, yang dia lihat sehari-hari. Nah, seperti ini. Pasti dia akan menemukan bahwa di sekolah ada nilai matematika. Nah, kalau dibuatkan sebuah tabel seperti ini, berarti dia harus memahami dulu apa artinya 5, 80, 1, 82 dan sebagainya. Berarti dia harus mengerti penyajian tabel ini. Nah, akhirnya dari penyajian tabel itu ditanyakan, berdasarkan tabel tersebut, pasangkanlah nilai PTS dengan jumlah siswa yang mendapatkannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, tadi menjodohkan itu di level 2, sekarang ada di level 1. Ternyata bisa digunakan seperti itu, ya. Ini apa yang dilakukan? Hanya melihat, oh, 80 itu berapa orang? 5, berarti 85. Oh, 89 itu ada berapa orang? 4. Dia hanya melihat kepada teks atau kepada stimulus, menemukan jawabannya, dia langsung dapat menggunakannya untuk menjawab pertanyaan ini. Itu level 1, hanya menemukan saja, ya. Kalau level 2, misalnya, ya, disajikan tabel hasil PTS.
peserta didik dapat menghitung dan membandingkan jumlah siswa yang memiliki nilai tertentu dalam tabel, ya. Itu soal yang ketiga, misalnya. Ya, ini, ya. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah siswa yang memiliki nilai PTS lebih besar dari atau sama dengan 85 adalah, nah, di sini sudah ada konsep. Konsep apa yang digunakan? Dia mengerti apa arti lebih besar sama dengan. Ya, dia bisa mengerti arti lebih besar atau sama dengan 85. Dengan konsep yang itu, dia kemudian dapat menjawab soal ini, kira-kira gitu ya. Atau misalnya, sini ya, ini juga level 2 ini. Ya, berdasarkan tabel tersebut, manakah pernyataan yang sesuai? Ya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 80 dan 82 sama dengan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 86. Ya, berarti dia sudah bisa mengambil kesimpulan dari sini. Ya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 89 lebih banyak. Nah, berarti apa? Konsep apa yang digunakan? Lebih sedikit, lebih banyak, sama dengan. Ya, itu mungkin itu yang sedang diujikan dalam soal ini, gitu ya. Atau yang misalnya ini. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah siswa yang memiliki nilai PTS matematika kurang dari 84 adalah, nah, jawaban bernilai lebih dari 1. Jadi ini yang ganda ya. Jadi bisa lebih dari 1 jawaban benar. Jadi itu itu yang bisa dilakukan untuk level 2. Misalnya level 3 ya. Mungkin di sini tidak ada ya level 3 ya. Tapi misalnya kita tambahkan sesuatu yang non rutin. Non rutin misalnya bila misalnya ada si Adi ya yang selama ini tidak masuk, kemudian dia masuk dan mengikuti ujian yang sama dan mendapatkan nilai 80. Berapakah rata-rata seluruh murid? Itu sudah level 3. Karena sudah ditambahkan sesuatu yang non-rutin ke dalam soal itu. Itu sudah, dia harus berpikir dulu, banyak tahapan, kira-kira gitu ya, untuk menemukan jawaban yang tersebut. Ya. Nah, sekali lagi, itu semua bisa digunakan di semua mapel, kira-kira gitu ya. Misalnya tadi saya gunakan, kalau bahasa itu, wah, banyak sekali kesempatannya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, ya. Bisa banyak sekali kita gunakan untuk berliterasi dan juga bernumerasi. Itu sangat terbuka. Ya. Tapi kalau masalah mata pelajaran lain, malah sedikit lebih harus ada konsep-konsep yang sesuai dengan mata pelajaran itu yang harus ditambahkan ke sana. Ya. Jadi saya pikir itu dulu untuk pengertiannya dan soal-soal yang bisa kita pahami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Miss Ivo untuk waktunya ya. Ya, silakan teman-teman mungkin mau share kalau misalnya sudah dibuat contohnya ini seperti ini. Nah, ayo kita diskusi sama-sama. Nanti kan bisa saling koreksi. Koreksi bukan berarti saling menyalahkan atau tidak, tapi kan namanya belajar. Kalau seperti ini apa sudah benar, apa sudah sesuai. Silakan. Siapa yang mau tampilkan hasil kerjaannya dulu? Atau saya spotlight langsung ya. Yang saya spotlight langsung tampil siap-siap berarti ya di ininya, di laptopnya. Atau tadi yang pertanyaannya Miss Hermin. Miss Hermin apa sudah buat? Tadi kan bertanya tadi pagi. Saya lupa. Apa itu pertanyaannya tadi mengenai formatnya ya? Atau apa gimana Miss Hermin? Belum. Apa tadi yang Miss Hermin tanyakan pagi tadi? Ya itu tadi formatnya dari Mr. Hendra itu. Makanya saya tanya dulu sebelum saya melakukan. That's why I haven't make it. Yang apa itu kompetensi KD. Kalau sosial ada ya. Kalau sosial, civics, bahasa Indonesia ada kan ya? Kalau KD-nya. Mungkin yang tidak ada itu di pelajaran. Miss. Hah? Kita kan sayangnya pakai Huder, kan beda dengan punyanya nasional. Gimana untuk KIKD-nya? Intinya tidak ada pembatasan KIKD itu dari 13 atau dari mana saja. Sebenarnya itu hanya bagaimana kita menentukan soal. Berarti kan harus ada dulu apa yang harus kita ajarkan. Yang diajarkan itu biasanya ditentukan atau sudah disusun melalui KI dan KD. Itu bahasa Indonesianya begitu. Tetapi kan juga ada learning objective yang di English
science dan math itu kan sudah ada di buku, itu sudah ada. Nah, dari situ kita kembangkan menjadi soal-soal yang bersifat seperti AKM ini, Miss. Jadi nggak harus KI 13 dan sebagainya, kurtilas dan sebagainya. Ya, betul. Dokter mau tanya lagi, kan kalau misalnya kan kalau punyanya pemerintah kan ada 1.2, 3.1. Kalau misalnya kalau kita kan karena pakai Hooder kan tidak ada 1.2, 3.1. Apakah boleh langsung pakai learning objective gitu? Terus sama Sekali lagi, indikator dan kita. ya, sekali lagi tidak ada lagi hal tersebut. Ya, jadi akan di ini lagi apa namanya 13 itu akan segera berlalu. Ya. Jadi jangan terlalu mengidolakan itu. Ya, akan ada kurikulum baru. Ya, jadi nggak usah terlalu bingung dengan itu, Miss. Untuk saat ini karena itu yang ada, bisa menggunakan itu untuk dasar berpikir. Untuk Learning kemudian objektif kita aja, harus Miss. learning objektifnya harus membicarakan tentang ini. Di kelas 1 membicarakan tentang ini. Oke. Kemudian membuatnya menjadi soal-soal dan sebagainya. Itu saja sih sebenarnya. Oke. Ini juga Pak mungkin Hendra. menjawab tadi yang disampaikan Miss Hermin ya. Kan kita enggak punya. Itu bisa pakai learning objektif. Bisa. Di silabus, teman-teman kalau perhatikan di silabus itu kan juga ada tertulis di situ kan, di silabus. Nah, itu bisa dipakai juga teman-teman. Jadi kan ketika kita mau ngajar topik ini, itu nyantolnya di mana sih sebenarnya tujuannya kita itu kan mau kemana kan itu ada. Nah, itu dipakai. Siapa tadi? Miss JP ya? Miss JP rasanya. Oh ya, silakan. Pak Hendra, saya mau tanya, saya masih bingung Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau berdasarkan yang Pak Hendra terangkan, itu sebisa mungkin harus ada gambar ya Pak ya? Iya. Oke, tadi saya mungkin tidak sampai ke situ ya. Ada dalam slide itu juga. Sebenarnya stimulus itu harus menarik. Menarik itu biasanya gunakan gambar, Miss. Dan gambar yang relevan. Dan sesuatu yang sebisa mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kira-kira gitu. Kenapa? Agar mereka mau membacanya, agar mereka mau menelaahnya, kira-kira gitu. Dan gunakan sesuatu yang kontekstual. Tadi saya sudah bilang ya, sesuatu yang mungkin terjadi di sekitar mereka, mungkin terjadi di keluarga mereka, mungkin terjadi di luar sekolah kita. Misalnya bisa jadi kita gunakan kalau sekolah kita kan berada di Keputih gitu ya, mungkin terjadi di lingkungan nelayan di Keputih atau lingkungan dan sebagainya, bisa. Jadi yang mereka lihat langsung, atau kalau kita menggunakan Pakuwon City misalnya, nah, apakah yang terjadi di sana? Itu bisa menjadikan stimulus nih, sesuatu yang menarik bagi mereka dan kontekstual sifatnya. Itu yang kapan lalu Pak Ilham pernah sampaikan, jangan sampai misalnya orang di desa tapi dapat soalnya tentang live gitu, di mana tidak ada di desa itu live gitu. Jadi dia kan berpikir keras, seperti apa live itu? Saya belum pernah punya pengalaman. Tetapi kalau orang kota, ya sudah sering bolak-balik naik lift gitu kan, bolak-balik naik elevator dan sebagainya. Nah, itu boleh digunakan gitu loh. Jadi sesuatu yang ada karena tujuannya bukan mengetahui perihal tentang lift itu, tetapi hanya membuat mereka bisa bernalar, berpikir tentang proses-proses itu yang penting gitu loh, Miss. Jadi itu yang prinsipnya. Thank you. Kedua, Pak. Permisi bertanya. Oh, saya sebentar, Miss Tina. Ya, oke. Pak, kalau misalnya ada gambar, apakah bisa satu gambar dibuat untuk misal 3 pertanyaan gitu, Pak? Tadi kan juga seperti itu, Miss. Tadi kan semua cuma satu gambar, tetapi bisa 6 pertanyaan. Iya, satu gambar, tetapi biasanya, Miss, supaya anak itu tidak bolak-balik kembali ke halaman pertama, ditulis ulang semuanya. Maksudnya? Jadi, ya, tadi seperti tadi yang saya tunjukkan tadi kan begitu, Miss. Sebentar ya. Nah, ini tadi ya. Di soalnya itu, ini tadi kan soal nomor 1 misalnya. Ini kan persis sama ini. Air adalah unsur dan ada gambar, terus ada paragraf terakhir kan. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2 diulangi lagi. Air adalah ini tidak berbeda. Tetapi soalnya yang beda, gitu loh, Miss. Ini tapi harus diulang. Itu apa yang diharapkan. Memang diharapkan adalah ini nanti berbasis komputer sehingga tidak harus dicetak dan sebagainya. Jadi tinggal keluar misalnya sebagai Google Form gitu ya. Tinggalkan copy paste aja, tapi dia langsung melihat di situ stimulusnya. Nggak harus lagi balik ke halaman pertama dan sebagainya. Itu sih yang disarankan. Yes, Miss. Oke, thank you ya, Pak. Oke. Miss Tina ya tadi.
Ya, Mister, ada di chat. Apakah nanti AKM yang akan kita ikuti itu soalnya dari Cita Hati atau pemerintah? Kalau boleh tahu. Tidak ada yang dari Cita Hati, tidak ada dari Dignas pun tidak tahu soalnya, Miss. Semua dari pusat. Iya, maksud saya bukan dari kita sendiri kan, maksud saya itu. Tidak, Miss, tidak. Dan itu, ya sekali lagi itu bersifat seperti check up katanya, jadi tidak usah terlalu bingung dengan itu. Yang perlu kita ajarkan adalah kemampuan berliterasi dan bernumerasi. Dan tentunya kalau itu berarti lebih sering kita harus menggunakan banyak bacaan di dalam pembelajaran, sehingga anak-anak bisa membaca, menemukan informasi, dan bisa menginferensi dari informasi tersebut, dan kemudian ya menjawab pertanyaan apapun yang kita tanyakan. Kira-kira gitu, Miss Tina. Terima kasih. Miss Gloria? Mr. Hendra, posting dong di Google Classroom soal-soal yang tadi biar bisa dicontoh. Itu saya dapatkan dari Pak Ilham. Nanti kalau saya berikan ke kita, bagaimana? Nanti saya tanyakan dulu, Miss Gloria. Iya, kan ada yang memang bisa langsung ngerti dengan langsung begini, ada yang mesti ada kasih contoh, dilihat dulu baru ngerti. Thank you Siap, ya. nanti saya tanyakan dulu. Miss Lia? Maaf, saya juga mau tambahkan sedikit. Apakah saya bisa diberikan share screen dulu sebentar? Saya tambahkan sedikit. Oke, Bisa, Gon. baik. Terima kasih. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat dari sini, kalau untuk bahasa Indonesia, ini sebenarnya sudah jelas. Level 1, level 2, level 3, ini sampai level 6, kelas 11 dan 12. Ini kalau untuk bahasa Indonesia, sebenarnya di sini juga sudah langsung dibagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di ya di Komenjar, ini di sini jelas ada menemukan informasi, kemudian memahami dan menyusun. Sebenarnya ini loh patokannya. Memang kemudian dikembangkan di dalam masing-masing itu di dalam patokannya di dalam mata pelajarannya sendiri. Tetapi sekali lagi karena ini dari pemerintah, nah sebenarnya kita yang harus satu tujuan ini. Kalau menemukan informasi misalnya, oh berarti kita harus menemukan itu informasinya tersurat, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Kayak tadi yang dikatakan tentang siklus air, itu di dalam pelajaran sains. Nanti kalau saya di dalam bahasa Indonesia, saya misalnya, saya menggunakan cerita, misalnya tentang si kancil. Nah itu bisa Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau kita melihat sebenarnya kembali lagi di sini karena kalau nanti kita ini ada literasi teks informasi dan literasi teks fiksi. Di sini sudah jelas. Bapak Ibu bisa melihat Anda mau masuk kelas mana. Kalau saya kelas 56 ya yang saya klik kelas 56. Kalau Bapak Ibu kelas 34 ya yang diklik kelas 34. Ini sudah keluar. Ya, ini untuk literasi teks informasi. Tetapi kalau untuk literasi teks fiksi, nah ini mungkin yang bahasa Indonesia, karena ini teks fiksi, kalau teks fiksi itu berkaitan dengan kemampuan anak-anak untuk melihat. Mereka harus mengetahui, di Indonesia itu cerita apa, misalnya kita bicara tentang anak durhaka, oh itu si Malin Kundang. Nah, mereka tuh harus mengerti itu, juga hal-hal yang seperti itu. Ya, ini masuk di dalam literasi teks fiksi, ada menemukan informasi, memahami, dan kemudian mengevaluasi. Ini sama Bapak Ibu, sebenarnya ini panduannya untuk kita menggunakan. Numerasi pun Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 6, ya ini ada di sini. Ini semuanya ada di sini. Misalnya saya klik ini karena saya kelas 6 ya, ini masuk di sini yang diujikan nantinya. Ada sifat urutan, operasi, bangun geometri, pengukuran. Ini yang masuk di dalam KD dan KI. Sekali lagi, kalau ini yang kita gunakan nantinya untuk pemerintah, ini yang masuk di dalam KD dan KI. Karena memang untuk sekarang kita masih menggunakan kurikulum 2013. Dan satu lagi saya ingatkan, kita ini bukan hanya literasi dan numerasi, tapi ada satu lagi, yaitu survei karakter. Survei karakter itu tentang bagaimana anak-anak tentang wawasan kebangsaan. Tentang wawasan kebangsaan dan mereka bagaimana bangga menjadi bangsa Indonesia. Bukan tentang arti gotong royong, arti Bhinneka Tunggal Ika, bukan. Tapi bagaimana gotong royong itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau mereka menemukan dompet, apa yang mereka lakukan? Bagaimana kalau mereka diminta kerjasama atau gotong royong membersihkan sekolah. Nah itu yang harus kita juga berikan untuk anak-anak kita.
bukan tentang sila-sila dalam Pancasila, tapi bagaimana mereka mengaplikasikannya. Kalau mereka punya pembantu di rumah, agamanya beda. Survei karakter itu juga penting untuk diberikan, karena sekali lagi ada literasi, ada numerasi, dan yang satunya adalah survei karakter. Oke, terima kasih buat waktunya. Iya, makanya tadi saya langsung awali dengan itu tadi Miss Lia, bahwa kalau kita berbicara tentang sesuatu yang akan dihadapi oleh anak-anak, itu bersifat umum seperti yang kata Miss Lia tadi, di Pusmenjar itu sudah lengkap informasinya. Tapi kemudian saya yang menyambung kepada Bapak Ibu karena kita semua tidak sedang mempersiapkan anak-anak untuk AKM itu, tetapi kita sendiri mencoba belajar menggunakan cara-cara yang sama, makanya tadi saya fokuskan kepada itu. Tapi terima kasih Miss Lia untuk informasinya. Di Pusmenjar ya sudah lengkap itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya Miss Silakan, Ina. Miss Ina. Ya, mungkin bisa dibantu Mr. Hendra dengan batasan, misalkan apa istilahnya ya, kayak indikator tadi ya, supaya nanti anak-anak mungkin boleh, kita waktu membuat soal itu ada gambarannya kita nih membuat soal kayak apa gitu. Jadi mungkin ada batasannya seperti indikatornya atau apanya yang dimau untuk soal AKM yang nanti akan kita kerjakan, begitu Mr. Hendra? Paham enggak ya kira-kira maksud saya? Itu tadi semua itu ada di Pusmenjar, Miss. Kalau Miss keluar ke sana untuk kelas 4 ada di sana semua sebenarnya. Ya. Jadi dia bukan lagi bersifat KIKD seperti kata Miss Lia tadi, tetapi tadi kan saya menjelaskan kepada kita karena kita mengajar berdasarkan KIKD atau berdasarkan learning objective, maka dari situlah kita mengambil kesimpulannya, kemudian apa yang akan kita ajarkan, kemudian dari situ apa yang akan kita assess gitu ya. Jadi free aja sebenarnya, agak free sebenarnya. Itu kalau kita berbicara konteks mata pelajaran yang kita sedang lakukan ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang AKM yang akan dilakukan November nanti, sudah jelas itu kontennya yang ada di Pusmenjar itu. Jadi tidak jauh-jauh dari sana. Bahkan yang informasi kan sekolah-sekolah yang sudah mengikuti seperti tryout itu ya, itu soalnya persis plek sama dengan yang sudah diberikan di Pusmenjar itu. Jadi itu yang terjadi. Ya, saya sudah dapatkan soal-soalnya beberapa itu. Oke. Sebetulnya link tadi itu sudah di-share sama Miss Yoke beberapa minggu yang lalu. Cuman mungkin nggak ada yang sadar dan nggak ada yang mau buka. Itu tentang Pusmenjar. Ya. Untuk hari ini sebetulnya gini, kita sedang tidak membicarakan ini sorry Miss Ibu, saya nyela. Ini sebetulnya hari ini itu Mr. Hendra sedang membantu kita untuk berpikir bahwa pelajaran apapun yang kita ajarkan, kita mencoba untuk berpikir, membiasakan diri, membuat soal-soal yang berwarna AKM. Jadi kompetensi, jadi mengajari anak-anak itu kompetensi numerasi dengan literasi dengan 3 level tadi itu. Jadi bukan berbicara tentang AKM nanti, bukan, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam pembelajaran kita masing-masing. Jadi itu. Tuh, terima kasih Mister. Persis. Ya, jadi biar nggak bingung ya, biar nggak bingung, sama kan tugasnya itu kan ada KI, KD, sebenarnya kan di Cita Hati ini nggak ada kan kayak gitu, ya kan. Nah, tadi kan sudah Mr. Hendra juga sudah saya sampaikan. Nah, supaya jadi untuk PR-nya nanti, karena kita fokusnya adalah bagaimana membuat contoh soal, ya, bagaimana membiasakan diri untuk membuat soalnya yang ada tadi di level 1, 2, ataupun 3 itu, ya. Nah, Bapak Ibu silakan menggunakan learning objektifnya. Setiap pelajaran pasti ada kan learning objektifnya, ya kan? Jadi silakan menggunakan learning objektif. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa jabarkan nanti, ya, mau stimulusnya seperti apa, mau bentuk soalnya seperti apa, apakah cuman sampai kalau level kalau literasi itu pemahaman itu seperti apa. Nah, tadi kan Mr. Hendra juga sudah sampaikan lagi ya, mengulang apa yang sudah Pak Ilham sampaikan seperti itu. Nah, itu dulu. Nah, harapannya Bapak Ibu di dalam tahapan ini kita belajar ya. Kita mempersiapkan diri untuk membiasakan diri
untuk membuat soal sehingga harapannya anak-anak juga terbiasa dengan bentuk soal seperti itu, melatih mereka untuk berpikir, tidak hanya untuk yang stop kepada pemahaman yang ada di dalam bacaan langsung kan seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Nantinya, ya ini saya harus sampaikan, nantinya ke depan, karena kita juga sudah mulai dengan IBL, nantinya kita akan mencoba mulai sedikit demi sedikit itu melakukan exercise, melakukan perubahan terhadap bentuk soal yang ada di sekolah. Seperti itu. Ya, jadi nanti di tema 2 kan sudah harus tuh ada satu topik yang pakai IBL. Nah, nanti harapannya mungkin ada 1 soal atau 2 soal. Nanti kita akan diskusikan kembali lagi. Nanti kami akan sampaikan seperti apa. Tetapi kita akan menuju ke sana supaya anak-anak terbiasa, ya. Sehingga nanti mau AN dilaksanakan kapanpun untuk semua grade, semua level, anak-anak itu sudah siap. Nah, memang tahun ini kan tahun pertama. Tahun pertama langsung kelas 5, ya kan? Nah, memang di November nanti, ya memang nanti teman-teman di kelas 5 ini sudah dimulai kan? Teman-teman kelas 5 ada melatih mereka dengan soal-soal AKM seperti apa. Nah, harapannya nanti ya berlangsung mau tesnya itu kapan saja ya sudah nggak usah dilatih lagi anak-anak karena sudah terbiasa dengan itu nantinya. Cuman memang yang kelas 5 ini masih awal. Anak-anak kita enggak terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Ya, membaca soal aja kalau dilihat teman-teman perhatikan. Soalnya itu kan sudah panjang sendiri. Ya banyak harus memahami bacaannya dulu sebelum ada mereka menjawab. Nah, itu kan anak-anak kita itu tidak terbiasa, ya. Oleh karena itu memang beberapa persiapan dilakukan teman-teman di kelas 5 untuk menghadapi ANBK nanti di bulan November itu. Kalau tadi saya dapat infonya di November itu. Nah, tapi kan nanti nggak tahu ya, ini kan ke depannya yang tadi sudah Hendra juga sampaikan bahwa semua level akan dinilai kan, seperti itu. Semua level akan ada namanya asesmen nasional. Siapa yang buat? Tentunya bukan kita, ya, bukan juga Dinas Kota Surabaya, tapi semua dari pusat. Nah, kita akan membiasakan seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya penugasan ini, Bapak Ibu, harapan kami coba buat satu stimulus dulu ya. Satu saja stimulus yang bisa mengcover level 1, 2, dan 3. Ya, nggak usah banyak-banyak soalnya. Ya, kita membiasakan diri dulu. Jadi satu stimulus yang bisa mengcover 1, 2, 3. Kalau misal ya, Miss sulit Miss buat satu stimulus untuk mengcover semua itu, silakan kalau misalnya mau buat 2 stimulus. Jadi satu stimulus ini khusus untuk level 1, level 2 aja boleh. Artinya apa? Goalnya adalah setiap soal dari level 1, 2, 3 ini ada, ya. Tapi kalau bisa dengan minimal 1 stimulus saja, silakan Bapak Ibu, ya. Tapi kalau misalnya kesulitan, ya silakan mau buat 2 stimulus atau nggak bisa, Miss, saya buat setiap soal ada stimulusnya saja, ya silakan seperti itu, ya. Tapi itu goalnya kita. Jadi di tahap awal ini. Ya, di tahap awal ini kita belajar sehingga nanti ke depannya harapannya nanti di tema ini step by step ya. Tema 2 kita nanti semua mulai coba exercise-nya. Nanti kita melakukan perubahan lagi mungkin di tema 3 mulai FE-nya ada dibuat, ada masuk juga. Nah, nanti tahun ajaran depan semua anak-anak sudah terbiasa dengan pola ini, teman-teman juga sudah terbiasa. Harapannya nanti itu semua bentuk soal kita tidak ada lagi hanya di mana kerajaan Sriwijaya, enggak ada lagi sampai kayak soal seperti itu ya. Nah, itu. Jadi itu planning kita. Jadi kita belajar seperti itu, ya. Oke. Ya. Oke. Sudah waktunya selesai, teman-teman. Nah, untuk hari Sabtu saya harus informasikan karena berhubungan dengan Pak Ilham, jadi training kita hari Sabtu itu akan dimulai jam 1 siang bersama dengan beliau ya. Saturday coming kita mundur ke jam 1 hari Sabtu besok itu karena mengikuti jadwal beliau. Beliau mendadak ada tugas dan baru bisa jam 1 siang. Begitu dari saya.
Ya nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh japri lah Mr. Hendra, boleh lah. Mr. Hendra itu baik hati kok mau membantu. Ada Miss Lia juga tadi sudah sharing gimana cara membukanya Puspenjar itu. Silakan ya, mencoba ya, kita mencoba untuk melakukan membuat itu. Oke? Kita mau tutup sesi kita. Lause Elizabeth, silakan pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Okay, Miss. Okay. Let's pray. Dear Jesus, thank you for your blessing today. We have done about our meeting today. Please bless all of us who still continue their activity. Please bless all of us for our day so we can meet again tomorrow. In Jesus' name we pray. Amen. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, Mr. Bye-bye. Thank you, Mr. Hendra. Hendra. Thank you, Miss Lia. Thank you semua ya. Bye-bye. Nah.